Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Emilia Sinaga, NIM 1708050889. Di sini kami dari partner 5A Laboratorium Genetika akan menjelaskan mengenai materi genetik. Nah, yang pertama, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai materi genetik, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari genetika itu. Jadi teman-teman, genetika adalah kata yang diambil dari bahasa Belanda genetica, dari bahasa Inggris genetik, dan dari bahasa Yunani geno, yang artinya adalah melahirkan. Jadi dalam kata lain atau secara singkatnya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen-gen dan segala aspek-aspeknya. Atau pengertian yang kita kenal adalah genetika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai genotip pada diri saya sendiri. Yang pertama pada jari tangan saya dominan. Kemudian dari belahan dagu saya dominan. Kemudian dari bentuk dagu saya itu resesif. Kemudian dari lesung pipi saya itu resesif. Kemudian lobus telinga saya itu dominan. Baru kelingking tidak membengkok, saya resesif. Kemudian lidah membulat, saya dominan. Kemudian ketebalan alis mata, saya dominan. Kemudian pola alis dominan. Ukuran hidung dominan. Bentuk hidung juga dominan. Ukuran bibir dominan. Alis mata dominan. Dan bentuk mata dominan. Di sini saya akan menjelaskan setiap makhluk hidup memiliki bentuk dan karakteristik fisik yang berbeda, seperti pada manusia. Warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, dan bentuk rambut tidak semuanya sama. Apakah yang mendasari hal tersebut? Nah, jawabannya adalah gen dan kromosom. Apakah itu gen dan kromosom? Gen adalah susunan dari molekul DNA yang bertanggung jawab untuk mewariskan sifat fenotip atau informasi genetik yang berhubungan dengan sifat-sifat tertentu. Sedangkan kromosom adalah struktur seperti pita yang ada pada DNA atau pada protein histon yang terdapat di dalam inti sel eukariot yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik tersebut. Di sini saya akan menjelaskan genotip dari diri saya. Genotip jari tangan saya dominan resesif, genotip belahan dagu saya resesif, genotip dari bentuk dagu saya dominan resesif, genotip lesung pipi saya dominan resesif, genotip lobus telinga saya resesif, genotip jari kelingking saya yang bengkok dominan resesif, genotip lidah saya membulat dominan resesif, genotip ketebalan alis mata saya dominan resesif, posisi alis mata saya dominan resesif, genotip ukuran hidung saya resesif, genotip bentuk hidung saya dominan resesif, genotip ukuran bibir saya dominan resesif, genotip alis mata saya resesif, genotip bentuk mata saya dominan resesif. Terima kasih. Ada yang bertanya-tanya mengapa anak bisa mirip dengan orang tuanya. Kemiripan yang dimiliki oleh satu keluarga bisa terjadi karena peran dari kromosom manusia. Kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat Anda memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang genotip saya sendiri, Mayasari Nasution. Genotip jari tangan, telunjuk pendek, belahan dagu itu absen, genotip bentuk dagu itu boncin, genotip lesung pipi itu present, genotip lobus telinga itu affected, genotip jari kelingking bengkok tidak bengkok, genotip lidah membulat membulat, genotip ketebalan alis mata intermediate, genotip posisi alis mata itu not connected, genotip ukuran hidung
Genotip bentuk hidung itu genotip bentuk hidung itu bounded. Genotip ukuran bibir itu Ticha. Genotip alis mata itu long. Genotip bentuk mata itu almond. Kromosom sel manusia ada 23 pasang atau 46 buah. Satu pasang diantaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia. Kromosom manusia itu berpasang-pasangan, setengah berasal dari ayah dan setengah lagi berasal dari ibu. Pria dan wanita memiliki kromosom seks yang berbeda. Kromosom seks pada pria terdiri dari satu kromosom X dan satu lagi kromosom Y, sehingga disebut XY. Lalu pada wanita memiliki dua kromosom yang sama-sama X, sehingga disebut XX. Penjelasan mengenai genotip yang ada pada diri saya. Yang pertama, jari telunjuk saya pendek atau T besar. Yang kedua, belahan dagu saya absen. Yang ketiga, bentuk dagu saya bulat. Yang keempat, lesung pipi saya absen. Yang kelima, lebus telinga saya berbentuk attach. Yang keenam, jari kelingking bengkok tidak membengkok. Yang ketujuh, lidah membulat absen. Lalu berikutnya, ketebalan alis mata saya intermediate. Lalu posisi alis mata saya not connected atau tidak menyambung. Ukuran hidung saya narrow. Bentuk hidung saya rounded. Ukuran bibir saya thick. Selanjutnya alis mata saya short. Lalu bentuk mata saya almond. Baiklah, ciri berikutnya adalah pertanyaan seperti apa ciri-ciri umum pada mutasi ini pada mikroorganisme. Mutasi-mutasi ini bisa beragam, bisa saja contohnya karena faktor genetik ini yang mana akan menyebabkan perubahan pada fisiknya, pada mentalnya. Contohnya saja seperti Down syndrome, Klinefelter syndrome, itu sebenarnya karena mutasi juga, karena ada juga yang menyebabkan kecacatan, menyebabkan bentuk mulutnya bisa mengecil, rahang dan posisi rahangnya bisa salah atau beda ukuran, jantungnya bisa salah posisi. Dengan umumnya mutasi yang seperti ini akan menyebabkan penderitanya mengalami umur yang singkat. Baiklah, dari hasil fenogenetik saya ditunjukkan bahwa bentuk jari saya adalah dominan, belahan dagu saya juga resesif, dengan dagu yang juga dominan, dengan lesung pipi resesif, lobus telinga attach, dengan jari kelingking yang tidak melengkung, lidah bentuknya juga lidah saya yang mana berarti tadi jari kelingking saya resesif, lidah dominan bulat, ketebalan alis seperti yang terlihat intermediate dominan, dengan posisi alis yang dominan tidak terhubung, dengan ukuran hidung yang cenderung narrow dan bentuk hidung pointed yang keduanya berarti resesif, dengan bentuk bibir yang juga berarti dominan, dan berikutnya alis mata yang pendek berarti resesif, dan bentuk mata yang almond atau dominan. Ya. Tentang variasi genetik manusia. Variasi genetik manusia bertanggung jawab atas perbedaan fenotipik antara individu dalam populasi manusia. Ada berbagai jenis variasi genetik dan dipelajari secara luas untuk memahami maknanya. Pada skala ini, satu-satunya pengamatan yang dilakukan adalah perbedaan dalam jumlah kromosom dan struktur kromosom. Saya akan menjelaskan tentang fenotip dari sampel, yaitu diri saya sendiri. Dimulai dari jari tangan, yaitu T besar atau telunjuk pendek. Yang kedua, belahan dagu, present atau A besar A kecil. Yang ketiga, bentuk dagu, yaitu roncin atau C besar C kecil. Yang keempat, lesung pipi, yaitu absen atau D kecil. Yang kelima, lobus telinga, yaitu free atau F besar F kecil. Yang keenam, jari kelingking bengkok, yaitu S besar S kecil. Yang ketujuh, lidah membulat, yaitu R besar R kecil. Yang kedelapan, ketebalan alis mata, yaitu intermediate atau B besar B kecil. Yang kesembilan, posisi alis mata, yaitu non-connected atau N besar N kecil. Yang kesepuluh, ukuran hidung, yaitu narrow
atau B kecil. Yang ke-11 bentuk hidung yaitu rounded atau R besar R kecil. Yang ke-12 ukuran bibir yaitu thick atau T besar T kecil. Yang ke-13 yaitu alis mata yaitu long atau L besar R kecil. Yang ke-14 bentuk mata yaitu almond atau A besar A kecil. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang genetika manusia. Di dalam kromosom, posisi DNA mengelilingi komponen serupa protein yang disebut histon. Fungsi kromosom manusia yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi antar sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Baik, saya akan menjelaskan tentang genotip pada diri saya. Yang pertama ada jari tangan, yaitu dominan. Yang kedua itu belahan dagu, resesif. Bentuk dagu saya dominan, lesung pipi saya resesif, lobus telinga saya resesif, jari kelingking membengkok resesif, lidah membulat resesif, alis mata dominan, posisi alis mata dominan, ukuran hidung dominan, bentuk hidung dominan, ukuran bibir resesif, alis mata dominan, bentuk mata saya dominan. Saat fungsi kromosom tidak berjalan dengan baik, proses pembelahan sel juga tidak berjalan dengan baik. Akibatnya akan menimbulkan gangguan pada kesehatan seperti leukemia ataupun kanker jenis lain. Fungsi kromosom dapat berjalan dengan baik apabila memiliki jumlah yang normal dan bentuk yang tepat, karena kelainan jumlah dan bentuk kromosom dapat memicu gangguan pada janin. Salah satunya adalah sindrom Down. Selanjutnya saya akan menjelaskan genotip pada diri saya. Yang pertama itu ada jari tangan. Genotip jari tangan saya dominan. Selanjutnya bentuk dagu saya resesif, belahan dagu saya resesif, lesung pipi saya resesif, lobus pada telinga saya dominan, ketebalan alis saya dominan, terus kelingking bengkok dominan, lidah membulat dominan, ukuran hidung saya dominan, bentuk hidung saya dominan, selanjutnya posisi alis saya dominan, ukuran bibir saya juga dominan, dan terakhir ada bentuk mata saya dominan. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan genetika manusia. Selain kelainan pada kromosom, gangguan juga bisa terjadi pada masa kromosom seks. Kelainan pada kromosom seks bisa menyebabkan munculnya sindrom Turner dan trisomi X. Sindrom Turner terjadi saat wanita hanya memiliki satu kromosom X. Kelainan kromosom seks pada laki-laki bisa menyebabkan kondisi sindrom Klinefelter. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan genotip yang terdapat pada diri saya. Yang pertama yaitu genotip jari tangan. Genotip jari tangan saya yaitu telunjuk pendek. Yang kedua, genotip belahan dagu. Belahan dagu saya yaitu absen. Yang ketiga, genotip bentuk dagu. Bentuk dagu saya roncin. Dan yang keempat, genotip lesung pipi saya absen. Yang kelima, genotip lobus telinga saya attach. Yang keenam, genotip jari kelingking saya membengkok. Genotip lidah membulat, lidah saya membulat. Genotip ketebalan alis saya intermediate. Genotip posisi alis saya non connection. Genotip ukuran hidung saya narrow. Genotip bentuk hidung saya yaitu rounded. Genotip ukuran bibir saya thick. Genotip alis mata saya short, dan genotip bentuk mata saya almond. Sekian ringkasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, saya Arbi dari partner 5A. Saya di sini kali ini akan menjawab pertanyaan, yaitu pertama adalah jelaskan alasan mengapa ada beberapa orang yang memiliki lesung dan ada yang tidak. Baiklah. Pada dasarnya ada yang dinamakan di dalam gen itu ada yang disebut varian. Misalnya perhatikan pada contoh gambar ini. Di sini adalah potongan kodon kasar saja, di mana perhatikan warna merah di sini. Ya, yang merah ini disebut varian, dan inilah yang anggap saja bagi varian ini akan menyebabkan yang dinamakan seperti ekspresi tadi. Seperti misalnya kenapa ada yang punya lesung pipi, kenapa ada yang tidak, di mana nantinya dia itu akan membentuk namanya SNP atau single nucleotide varian, yang mana nanti bisa bervariasi lagi dengan satu yang lain, menghasilkan dimorfisme, sehingga makanya akan menyebabkan ada yang punya lesung pipi, ada yang tidak. Namun ini juga tidak terbatas pada itu saja, bisa saja dengan seperti apa bentuk matanya, bentuk telinganya, bentuk hidungnya, bahkan bisa juga meluas sehingga bukan hanya ke anatomi, namun juga ke secara fisiologis dan psikologi dari makhluk tersebut. Ya, itu jawaban untuk yang pertanyaan yang pertama. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu apakah kelebihan dan kekurangan mutasi bagi manusia. Kelebihan mutasi bagi manusia yaitu pertama, dengan peristiwa mutasi dapat didapatkan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya, yang populer di masyarakat saat ini adalah tanaman hias aglonema. Harga tanaman ini mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini bisa dijadikan sebagai peluang berbasis yang menjanjikan. Yang kedua, mutasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, diantaranya gandum, tomat, kelapa, poliploidi, dan lain-lainnya. Ketiga, hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan lebih meningkat lagi. Mutasi selanjutnya, kekurangan mutasi bagi manusia, yaitu yang pertama, terjadinya mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia, antara lain sindrom Turner, sindrom Down, albino, anemia, dan lainnya. Yang kedua, penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan timbulnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Itulah kelebihan dan kekurangan mutasi. Baiklah, ciri berikutnya adalah pertanyaan seperti apa ciri-ciri umum pada mutasi ini pada mikroorganisme. Mutasi-mutasi ini bisa beragam, bisa saja contohnya karena faktor genetik ini yang mana akan menyebabkan perubahan pada fisiknya, pada mentalnya. Contohnya saja seperti Down syndrome, Klinefelter syndrome, itu sebenarnya karena mutasi juga, karena ada juga yang menyebabkan kecacatan, menyebabkan bentuk mulut yang bisa mengecil, rahang dan posisi rahangnya bisa salah atau beda ukuran, jantungnya bisa salah posisi. Dengan umumnya mutasi yang seperti ini akan menyebabkan penderitanya mengalami umur yang singkat.